Oke, saya sudah mulai ya, sebentar. Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat siang followers Hukum Online. Kembali lagi pada siang hari ini dalam acara Hukum Online Academy yang ke-38. Pada saat ini, Hukum Online berkolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Singa Perbangsa Karawang, followers Hukum Online semuanya. Dan pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas suatu topik yang tidak kalah serunya, yaitu dengan tajuk mengidentifikasi dan melawan praktik kejahatan mafia pertanahan. Nah, sebelum kita mulai live-nya nih teman-teman, boleh ya aku mau sapa dulu nih followers hukum yang udah join. Gimana kabarnya teman-teman followers? Apakah sehat? Apakah baik-baik aja hari ini? Semoga harinya dan urusannya semuanya lancar ya teman-teman semuanya. Dan juga lancar dalam menjalankan aktivitasnya. Boleh dong teman-teman followers yang udah join di absen, ya, dari mana aja asalnya, atau dari mana aja universitas asalnya gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, pada siang hari ini kita akan mengupas tuntas terkait mengidentifikasi dan melawan praktik kejahatan mafia pertanahan. Jadi, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah bergabung. Jadi, untuk tema siang hari ini terkait mengidentifikasi dan melawan praktik kejahatan mafia pertanahan. Dalam hal ini, sebenarnya Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan teman-teman bahwa sudah ada 87 kasus mafia tanah di berbagai daerah Indonesia. Bahkan hingga Juli tahun 2024 sudah ada 92 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah. Sebenarnya istilah mafia pertanahan sendiri ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu mafia dan tanah. Namun kalau kita mengutip nih teman-teman dari salah satu artikel di lamannya Hukum Online, mafia itu merupakan perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan atau kriminal. Sementara itu, tanah merupakan permukaan bumi yang diberi batas, permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa, yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara. Kasus yang melibatkan mafia tanah ini sebenarnya sudah banyak terjadi di berbagai tempat. Nah, tidak tunggu lama lagi teman-teman. Untuk sesi diskusi hari ini, kita akan dipandu dan juga didampingi oleh narasumber kita yang sangat inspiratif dan juga sangat luar biasa, yaitu dari Prof. Dr. Aslan Nur SHMH. Beliau ini merupakan guru besar dan juga dosen tetap pada Prodi S2 Magister Ilmu Hukum, serta Ketua Senat Universitas Singa Perbangsa Karawang periode 2023 sampai 2027. Dan Prof. Dr. Aslan Nur ini juga pernah bertugas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan juga menduduki beberapa jabatan. Nah, jangan tunggu lama-lama lagi teman-teman. Kita akan mengundang Prof. Aslan untuk masuk. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman followers Hukum Online. Halo, selamat siang Prof. Aslan. Selamat siang. Ini bisa nggak dilihat Bisa, wajahnya udah terlihat? Oke, Pak. Untuk baik. muka saya apakah terlihat jelas Prof. Aslan? Kurang jelas. Ya, ya sudah, yang penting Nggak suara usah. terdengar dengan jelas ya Baik, Prof. juga suara saya mudah-mudahan bisa terdengar juga ya dengan baik ya, Mbak Sudah, Husna ya. terdengar jelas juga Prof. Aslan. Baik. Oke, Prof. Aslan, selamat datang dan selamat bergabung pada agenda IG dalam acara Akademi atau Hukum Online Akademi siang hari ini. Nah, teman-teman followers Hukum Online, hari ini Prof. Aslan selaku narasumber kita akan membahas terkait isu hukum, yaitu kejahatan atau mengidentifikasi dan melawan praktik kejahatan mafia pertanahan. Kepada Prof. Aslan, saya persilahkan ya Prof. untuk membahas terkait pemaparannya. Baik, Silakan Prof. Aslan. baik, baik. Terima kasih, Mbak Husna ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam kebajikan, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam. Kalau di Jawa Barat itu Mbak Usna ada sampurasun gitu ya. Jawabnya rampes gitu ya. Halo Mbak Usna, bisa ya? Bisa didengar ya Bisa, suaranya? Prof. Baik Aman. ya. Judul kita hari ini betul-betul cukup menyayat ya dengan situasi kekinian. Eh, Kalau boleh kita katakan secara sedikit agak keras gitu ya konsep ya. Pertanahan kita saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja begitu ya. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hari ini adalah kejahatan mafia tanah ya yang sedang melanda negeri kita saat ini. Mafia itu sebenarnya konsep awalnya ada empat tahapan perkembangan ya. Mafia ini sesungguhnya itu kan arti akronim dari Morte alla Francia Italia Anela gitu ya. Yang artinya ya perlindungan masyarakat Sisilia dahulu ya dari ancaman orang-orang Prancis gitu sehingga dia beradagium Morte alla Francia Italia Anela artinya kematian bagi orang Prancis adalah Italia gitu ya. Nah, eh, artinya ada awal konsep mafia merupakan kelompok yang melindungi daerah dari ancaman orang-orang yang akan meninvasi gitu, lalu lalang dulu dari Bizantium Timur, Turki Arabnya, kemudian dari Bizantium Barat yang kita kenal dengan Romawinya. Mereka bertahun-tahun di situ kembali ke eh, masyarakat Kangrita apa namanya dulu tuh ya, yang di Australia itu ya, ya Cartagena itu masyarakatnya kembali ke masyarakat Sisilia ya, pulau yang sangat indah di selatan Italia. Jadi mafia itu pada prinsipnya adalah perlindungan masyarakat dahulu dari ancaman-ancaman intervensi gitu ya, invasi dari mereka-mereka yang akan mengambil pulau yang cantik dia di belakang Italia Selatan. Jadi istilah mafia itu berasal dari Sila ya Italia karena melawan Prancis pada abad 19. Mafia merupakan perkembangan keduanya kelompok ini pada abad 19 ya tentunya bergerak dalam aktivitas ilegal. Tapi punya misi yang klasik yaitu perlindungan dari kelompok. Meskipun begitu pemerintah sering kesulitannya membatasinya. Jadi pada perkembangan kedua mereka ini membunuh ya demi tujuan kelompoknya dia membunuh baik itu pemerintah maupun lawan-lawan politik termasuk juga hakim. Nah pada perkembangan ketiga kita mengenal ada mafia penghakia ya pada abad 19 itu yang kita kenal dengan mafia seperti Salvatore, Rina, Silsila gitu ya. Nah ini kan pasukan merah yang sangat melawan pemerintah yang sangat kejam ya. Kemudian kita juga mengembang itu ada yang juga Yasuka Jepang yang kriminal besar disegani oleh Jepang. Kemudian ada Karel Sinaloa Meksiko. Nah ini tempat money laundry ya. Jadi dulu ada di situ kelompok-kelompok dari Meksiko, Sinaloa ya kartel ini yang ingin yang mengambil dari kejahatan-kejahatan modal mendirikan pabrik laundry ya, masyarakatnya sejahtera. Jadi perkembangan ketiga mafia ini betul-betul mempertahankan kelompoknya tapi juga dermawan gitu ya seperti yang terjadi di Kolombia ya Medellin kartel Medellin Kolombia yang dipimpin oleh Pablo Escobar juga ya mensejahterakan rakyatnya melalui dengan tindak-tindak kejahatan itu kira-kira konsep awalnya. Nah pada saat ini secara konkret mafia tanah di Indonesia ini mafia tanah ala Kementerian APR BPN dulu ada ribuan kasus ya, hampir 3.600 dulu, sekitar 2015 itu, bahkan 2017 nambah gitu. Nah oleh karena itu Pak Agus waktu itu dari Dirjen SKP ya, sengketa konflik dan perkara pertanahan, mencoba ini seperti apa sih sebenarnya kok nggak tuntas-tuntas ya. Ini kasus tanah ini ternyata diboncengi. Ada yang menyusup masyarakat yang terorganisir gitu ya, rahasia bahkan mereka disumpah gitu untuk anggotanya itu agar setia kepada kelompok gitu. Nah itulah yang disebut dengan panitia penyusupan terhadap
adanya semua kasus pertanahan yang lama-lama yang bereskalasi besar dengan nilai ekonomi tinggi, itu pasti ada penyusupan. Nah, maka itu keluarlah beberapa aturan saat itu ya. Saat itu beberapa aturan ya sebagai dasar untuk memberantas perkara-perkara yang tidak pernah tuntas, begitu. Seperti nota kesepahaman antara Kementerian ATR dengan Polri tanggal 17 Maret 2017, nomor 3 itu, saya waktu itu sebagai Kepala Biro Hukum yang mengonsepnya ya. Sehingga Polri waktu itu kita akan coba ya, karena ini potensinya kepidana tanah gitu ya, 363, 362, 266, 167, begitu ya. Maka dibuatlah kerjasama dengan Polri. Nah, pedoman kerjasama itu antara lain 12 Juni 2017 nomor 26 tentang kerjasama bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Kemudian ada keputusan bersama Kabareskrim dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah nomor 1 tahun 2018, Bareskrim gitu ya, tanggal 8 Mei 2018 tentang Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Dan pada akhirnya ya 2018 dibentuklah Juknis, disusunlah Juknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang nomor 1 ya tahun 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah ya. Keempat instrumen ini merupakan definisi yang sama tentang mafia tanah itu. Mafia tanah adalah individu, kelompok, dan atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan masalah pertanahan di Indonesia. Itu kira-kira bagaimana cara kerja mereka, didahului apa yang menjadi batas atas dari batas bawah daripada modus operandi kejahatan mafia tanah. Maka dibatasi waktu itu kerjasama antara Polri ya, Mabes Polri dengan kementerian, yaitu ada 10 poin yang menjadi modusnya itu. Yang pertama adalah menerbitkan ganda ya, bukti awal yang disebut dengan surat girik, pipil, kikitil, papel, yasa, letter C dan sebagainya yang merupakan bukti awal seseorang memiliki tanah, menguasai, menggunakan, bahkan memanfaatkan. Untuk dikonversi nanti kalau itu dari adat untuk menjadi sertifikat hak milik atas nama warga negara Indonesia tentunya ya. Yang kedua, modusnya itu atau objeknya itu adalah menerbitkan atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu gitu. Terkait tanah seperti sertifikat hak atas tanah, akta van econom, eva of staal, girik, pipil dan sebagainya, itu dipalsukan. Karena yang aslinya saat ini tahun 85 sudah dibubarkan ya oleh fiskal, oleh perpajakan. Nah, itu jadi dia mencoba memasukkan bukti-bukti awal itu seperti kikitir, girik ya, mid brief, kartu ekonom dan yang ada di atas ekonom sendiri, eva of staal, girik, Van Brixland, konsesi dan sebagainya begitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sering tren nih Mbak. Oh ini sering tren itu yang kita kenal dengan juga will occupation. Gitu. Adanya suatu okupasi ilegal yang dilakukan oleh secara kelompok gitu ya, orang-orang dengan ada bosnya begitu ya. Jadi melakukan okupasi atau pengusahaan tanah tanpa izin di atas milik orang lain gitu. Seolah-olah itu tanah terlantar jadi modus gitu. Baik yang sudah berakhir maupun yang masih berlaku haknya. Kan tidak begitu. Kalau berakhir kan ada prosedurnya. Yang menjadi tanah terlantar atau tanah yang diserahkan oleh bekas pemegangnya kepada pemerintah untuk ditata sesuai land reform, akses reform dalam rangka reforma agraria begitu ya, ada ketentuannya. Yang keempat, modus mereka ini adalah merubah, memindahkan, menghilangkan patok tanda batas tanah ya. Seperti kita masih terjadi di Jimbaran itu ya. Kalau di Jimbaran sana Mbak Usna, itu tanah itu 1 meter 100 juta ya. 100 juta sehingga 10 meter saja tanah itu dapat jaguar. Nah itu pura itu sampai ke laut. Mereka kan yang senangnya adalah suhunya laut gitu. Sehingga tanah-tanah pura yang berada di pinggir laut itu dimasukkan ke adat gitu. Batasnya dilewati dengan berubah sertifikat. Nah, itu tidak lepas, itu aktornya pasti intelektual yang sangat penting memainkan kearsipan, padahal tanahnya sampai tebing, tapi diukur sampai pura sampai ini. Nah ini adalah merubah, memindahkan, menghilangkan patok tanda batas dengan cara memainkan data, gitu ya,
memainkan data di kantor-kantor pertanahan, tentunya ya, ini aktornya melibatkan orang-orang yang ahli ya, pemerintah tentunya di bidang pertanahan, begitu ya, baik di tingkat desa, di tingkat kelurahan ya, desa, mungkin merubah perda seperti yang terjadi di Kohot, di Tangerang Laut itu ya, dibuat sedemikian tanah yang sebenarnya abrasi lah, bekas reklamasi dengan landasan hukum perda, kemudian dibuat modus karena itu bekas abrasi, merupakan tanah musnah, ya dibuatkan C-nya begitu. Ya, nah Profesor, itu ya kameranya tidak terarahkan ke muka. begitu. Ini Ya, saya tadi sudah kalau kelihatan. sekarang sudah aman. Silakan Prof Oke, dilanjut lagi. itu kira-kira yang keenam ya, ada juga pemohon yang mengajukan gitu ya, yang mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang. Ini juga hati-hati ya. Ini bisa modus seperti yang terjadi di Lipo, Cikarang gitu ya. Seperti yang terjadi di banyak hal ya, mega-mega proyek besar PSN gitu ya, di apa namanya, daerah-daerah industri KIK gitu ya, apa, kawasan ekonomi KIK gitu, ekonomi khusus seperti di Mandalika. Nah itu mereka mengajukan permohonan sertifikat pengganti, padahal itu sudah jalan, udah dipotong ini, udah potong, tapi sertifikat pengganti pun ya dimasukkan lagi semua gitu, sehingga tercover jalan pun bisa di ini. Kemudian sertifikat pengganti ini pun sebenarnya sertifikat itu karena hilang, padahal ada, udah dia jual misalnya, maka dimohon, nah ini kekurang telitian daripada kantor pertanahan untuk menyumpah. Kok sumpah diwakilkan gitu, sumpah bahwa itu hilang, oke, cukup disumpah, tidak begitu. Anda apa kaitannya, mestinya teliti secara baik ya, makanya penting ya, kantor pertanahan sebagai awal pencegahan ini sebenarnya harus memiliki SDM, harus memiliki nawa itu, harus memiliki Kopena, Nasional Keperanata Hukum ya, yang kuat, yang sampai saat ini ada 4 sampai 7 ya. Saya bekas ngajar di Mahkamah Agung. Kami menyimpulkan di Lido sana ya, di Mahkamah Agung bekas, saya baru saja mengajar 197 hakim bersama Pak Adi, Pak Butati, Prof Tati, Prof Adi dari Undip, kemudian Prof Made dari Dayana. Kita menyimpulkan situ bahwa terdapat setidak-tidaknya pemicu mafia tanah itu adanya regulasi yang lemah. Contoh ya, PP 24 1997 itu pasal 24 itu memberikan diskresi yang luar biasa kepada kepala kantor. Jadi apa aja syarat yang menurut kepala kantor benar, termasuk dia menurunkan hak, memoduskan seperti yang terjadi di Kohot ya. Itu luar biasa. Itu luar biasa, modusnya sangat tinggi. Dari perda, pembohongan kikitir dengan tanah abrasi, merubah perda rencana reklamasi, kemudian memotong kewenangan pusat dengan cara 697 merubah, padahal peraturan surat keputusan atau edaran kepala BPN nomor 1697 itu tidak bisa digunakan untuk penurunan hak untuk badan hukum. Itu bagi mereka-mereka yang terkena degradasi. Gitu ya. Begitu juga Permen 2194. Itu lelang. Perusahaan-perusahaan bangkrut dilelang, tidak boleh merubah. Mereka turunkan atas nama sendiri. Kewenangan pusat dilewat. Luar biasa ya, kejahatan-kejahatan itu diciptakan ya. Tentu ada aktor, ada flaker di situ. Ada dunflaker, kemudian ada mede dunflaker. Ada orang-orang yang ikut serta, ada orang ini kelompok yang betul terstruktur untuk kejahatan besar. Tapi juga ada yang kecil gitu ya. Hanya eskalasinya, tingkat ekonominya barangkali ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang ketujuh, mengajukan gugatan dengan pengadilan yang dinyatakan bekerja sama, kooperasi dengan ini ya, dengan pengadilan ya, sehingga diputus. Ketika diputus terjadi obscure level. Objeknya itu nggak ada gitu, objeknya salah, objeknya keliru dan sebagainya. Yang kedelapan, melakukan pembelian terhadap tanah yang masih menjadi objek perkara, padahal ini adalah melanggar asas terutama, asas prinsip negara hukum. Ketika objek akuo, itu objek sengketa, konflik dan perkara pertanahan ini menjadi kewenangan pengadilan, tidak ada satupun kekuatan manapun dilarang untuk mencampurinya. Due process of law to protect of human right, begitu ya, ala Anglo-Saxon. Kemudian di Eropa kontinental pun begitu, ya.
itu administratif kemudian to protect of human right, kemudian dispute of power. Semua kewenangan-kewenangan itu sudah diberikan kepada orangnya. Ini dilakukan juga. Padahal sedang dalam keadaan sengketa menjadi objek perkara di pengadilan, di balik nama juga dilakukan juga pencatatan peralihan hak atau disebut juga pemeliharaan data. Ya. Yang kesembilan, mengajukan gugatan terus menerus yang menimbulkan berakhir di pidana, ujung menuju perdata, berakhir di perdata, awal menuju PT UN, sehingga kronis itu ratusan hektar. Kita punya sawit di Indonesia sekitar 80 juta hektar ya. Tapi saat ini 8,15 juta itu tersandra, menutup akses ya. Karena tanahnya tidak bisa dimasalahkan karena sengketa. Di Sukabumi kita temukan, di Kalimantan Barat ya. Kita temukan juga di Bandung, Pacuan Kuda, Arca Manik juga. Itu kelompok-kelompok yang begitu masif ya untuk menghambat. Betapa akses ditutup, betapa keuangan negara. Pernah statement dari Pak Joyo Winoto pada tahun 2010 ya. APBN kita itu jika tanah-tanah tidak tersandra oleh mafia, maka kita akan bisa makan 18 tahun tanpa bekerja, begitu katanya ya. Karena sawit saja dalam satu sektor ya. Karena hampir 8,15 juta HGU itu tersandra karena sengketa berlama-lama, berlarut-larut, yang menyebabkan ekonomi kita begitu ini, dan tenaga kerja kita lari. Padahal ke Malaysia semua tenaga kerja itu hanya 700 hektar saja. Di sini kita jutaan hektar. Tapi mereka malah milih Malaysia karena memang itu adalah salah satu terhambatnya akses untuk menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan tanah di Indonesia karena adanya sengketa. Itu Bu ini ya, Bu Husna. Kemudian pada saat ini kita Kementerian ATR BPN itu sebenarnya kasusnya terlalu banyak ya, ngeri gitu ya. Hampir setiap tahun itu nambah sekitar, saya meneliti ya, itu yang saya lihat itu terus bertambah ya. Apakah ini keliru atau tidak, yang pasti itu ribuan bertambah ya. Nah maka terakhir kemarin Pak Nusron, apakah data itu, kalau kita meneliti ya, kita cek ke lapangan, makanya Menteri ya pada zaman AHY 2024 Oktober itu 2024 saja masih terdapat 98 kasus ya yang terjadi target operasi yang merugikan negara kira-kira 41 triliun ya. Nah begitu juga kerugian lebih dari 41 ya, 6,43 begitu, dengan baru 98 kasus ya. Begitu juga ada lagi potensi-potensi di Bekasi ya, yang potensinya kira-kira menutup akses ya, total loss terhadap keuangan negara sekitar 30 triliun. Itu baru 2024 ya. Artinya kalau terakhir kemarin Pak Nusron mengatakan terdapat 48.000 kasus mafia tanah di Indonesia selama ini, namun tidak merincinya seperti apa. Menurut beliau 79% dari jumlah kasus tersebut diklaim sudah tuntas. Berarti sekitar masih terdapat segitu ya. Masih ribuan kasus, sekitar 9.000, 8.000 begitu ya. 20%-nya begitu ya. Masih terdapat ya. Sejak 2015 sebenarnya hingga 2024 Kementerian BPN ini ya, ATL BPN ini telah menangani sebanyak 49.642 kasus. Ya, itu yang terdiri dari 3 kriteria. Ada sengketa, ada konflik, ada perkara. Sengketa itu adalah perselisihan ya antara mereka yang mengklaim gitu, yang bersifat perorangan dengan perorangan atau perorangan dengan badan hukum, yang eskalasi dan tingkat ekonominya tidak begitu tinggi dan eskalasi orangnya tidak luas. Kalau konflik itu antara orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan pemerintah atau orang dengan pemerintah yang eskalasinya itu sudah sangat tinggi gitu ya. Aspek politiknya, multidimensinya dan perkara ada. Ya, gimana? Waktu pemaparannya 1 menit lagi ya, Prof. Kita akan lanjut. Oke, baik ya. Sedikit lagi ya. Ya, oke. Itu jadi 49.000 lebih itu selesai. Di tahun 2024 masih tersisa. Kalau tadi 8.000, kalau saya dalam penelitiannya sekitar 6.000 ya. 5.900 kasus dengan rincian 552 kasus masuk ke dalam kategori low ya.
konflik ya, 374 masuk ke dalam kategori high, sedangkan 47 ya, 374 mungkin termasuk ke cohort ya, dan 47 kasus masuk ke dalam political interest konflik yang cukup tinggi ya. Dari kasus yang ada, sebanyak 2.161 kasus telah berhasil ditangani. Nah, terakhir, Kementerian menyatakan, ya, pencegahan mafia tanah itu menyusup. Menurutnya, kekuatan internal menjadi kunci utama dalam melawan mafia tanah yang ujungnya selalu berusaha menundukkan tanah dan sertifikasi secara ilegal. Terakhir, ya, ada pesan menurut saya. Sehebat apapun, sepintar apapun, sejaga apapun mafia tanah, jika terwujud ya fra dan pasca melalui mitigasi risiko dan penguatan risiko manajemen dari Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, ini dirjen yang paling seksi ya, 80% saya kira Direktorat Jenderal ini, urusan pertanahan itu ada Direktorat Jenderal PHP istilahnya ya, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ini. Nah ini SDM-nya harus bagus. Ini harus nawaitunya harus kuat. Ini yang menjaga kemungkinan potensi ketiadaan mafia tanah itu, ya, sehingga terus memperkuat sistem internal dan melakukan penindakan tegas bagi pegawai kementerian yang terlibat, ya, dengan memindahkan, dengan menyaring dan sebagainya. Salah satu langkah efektif tentunya pemeriksaan ketat secara internal, ya, untuk penerapan tindak pidana pencucian uang juga. Kita melihat ya saya tidak peduli gitu ya, dari manapun yang terlibat sektor pertanahan itu periksa aja semua begitu. Hartanya melalui LHKPN, laporan harta kekayaan pegawai penyelenggara negara dengan ancaman TPPU gitu ya. Artinya pegawai-pegawai internal sudah mulai diadakan pendataan potensi TPPU yang diajukan supaya ada efek jera terhadap pelaku utamanya. Terakhir perlu kita pikirkan ya, pentingnya sosialisasi ya, edukasi publik sebagai strategi lanjutan dalam menghadapi mafia tanah dengan penekanan ke edukasi supaya orang tidak melakukan tindakan ilegal yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya mafia tanah di dunia Indonesia. Saya kira itu awal yang bisa saya sampaikan. Mari kita diskusi, Mbak Husna. Terima kasih. Selamat siang dan sehat selalu semuanya. Mari kita diskusi untuk negara dan bangsa dengan nawaitu yang ikhlas, ya, curahkan pemikiran dengan segenap jiwa dan raga. Terima kasih, Mbak. Selamat siang. Terima kasih banyak Prof. Aslan atas pemaparannya. Sangat luar biasa ya Prof, sangat detail, ada faktanya juga gitu. Oke, teman-teman followers Hukum Online, itu pun inisiasi dan juga latar belakang yang sudah dipaparkan oleh Prof. Aslan. Dan Prof. Aslan, kebetulan di sini sudah ada banyak ya Prof yang bertanya-tanya melalui question box. Di sini saya coba pilihkan beberapa ya Prof. Yang pertama dari Zahra. Mbak Zahra ini bertanya, Prof, mengapa SHM sebagai sertifikat terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, namun masih bisa digusur juga atas nama PSN atau kepentingan umum, seringkali menggunakan mekanisme konsinyasi? Ya. Silakan Prof. Aslan bisa langsung. Oh, baik. Siapa tadi? Mbak Husna? Siapa? Zahra. Mbak siapa? Mbak Zahra ya. Masih terjadi penggusuran. Kalau saya rasa negara kita bukan liberalistik ya, bukan pula sosialistik. Negara itu kita ini menganut sistem pemilikan tanah yang disebut dengan komunalistik. Mengaku hak individual, mengaku hak badan hukum, masyarakat mengaku hak pemerintah, hak milik pemerintah. Negara tidak memiliki ya, negara menguasai. Artinya di situ kita mesti bisa, tidak satu pun manusia Indonesia atau ownership memiliki tanah, menguasai, memiliki, menggunakan, bahkan memanfaatkan yang dapat mempertahankan haknya jika itu untuk kepentingan umum. Jadi, welfare states bestu urzok. Artinya, negara hadir di sini adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, jika kepentingan infrastruktur yang terdiri dari 19 kepentingan umum, maka tidak ada satupun sebaiknya kita menghindari, jangan menolak. Ya, jika itu untuk 19 kepentingan, untuk jalan raya kan untuk ekonomi akses ya.
akses ekonomi, untuk apa namanya, hubungan ya, korelasi antara manusia satu dengan satu, pelaku ekonomi dan sebagainya. Semakin banyak kita lihat infrastruktur kita paling kecil di Asia, bahkan Asia Tenggara ya, baru 30% dibanding yang lain. Ini hasil penelitian tentunya. Kalau penelitian salah ya salahkan penelitiannya. Kita masih punya 126 proyek ya, tertinggal sejak 2010 itu. Maka kebutuhan akan tanah, kalau kita melihat di Prancis ya Mbak Usna, di Prancis itu setiap jalan raya itu mereka 100 meter. Dari Paris ke Nantes itu kita jalan 400 kilo. Sepanjang jalan raya itu, 100 meter kiri kanan itu sudah dimiliki oleh negara. Udah disisakan untuk kepentingan umum jika ada pembangunan. Di Jepang nggak ada urusan. Kapan saja pemerintah ingin menghancurkan, membuat. Di sana nggak ada developer. Di sana ada konsolidasi. Ya. Jadi kapan saja pemerintah ingin menata, maka Jepang itu siap. Karena kingdom state-nya bukan raja memiliki, tapi masyarakat yang memiliki, tapi tidak sejengkal tanah pun yang dapat dimanfaatkan tanpa izin pemerintah. Begitu disiplinnya orang Jepang. Di Nantes sudah siap. Tidak ada lagi pembebasan. Mereka udah given. Mereka udah siap tanah. Indonesia, ketika kita ingin membangun, tanah tidak ada. Sampai hari ini baru 15% aset negara, aset pemerintah. 35% aset badan hukum private. Bayangin 50% yang kita bagi-bagi. Itu pun darat kita hanya 30%. Dari dikuasai kehutanan 70%. Kita menguasai cuma 30%. Apa kabar Pak Prabowo? BPN itu hanya berkewenangan 30% menata darat Indonesia. 70% ditata. Dikuasai oleh kehutanan. Sama sekali tidak bisa kita apa-apa. Ini sangat membahayakan negara ya. Oke, kehutanan itu paru-paru ya, jantungnya paru-paru. Tapi kan dengan penggunaan yang sesuai dengan fungsi haknya, seperti diberikan hak pakai, hak GU dan sebagainya, tidak dibangun sesuai dengan zonasi dan sistem zonasi dan KKPR, perizinan RUTR, itu bisa dimanfaatkan. Ya, begitu yang kita lihat, begitu masif penggunaan kehutanan, kita hanya 30% berebut. Itu pun 50% hanya kita kelola. 30% dikuasai, 35% dikuasai oleh badan hukum. Nah, ini tergantung Ditjen Penetapan Hak, ya. Jadi di situ kenapa kedoknya ketika masyarakat tidak ingin tanahnya digusur, istilahnya ya, tanah yang digunakan pembangunan, dan ketika tidak mau atau terjadi sengketa maka dititip di pengadilan. Itu yang ada dalam kopenan kita. Keadilan kita keadilan seperti itu. Ya, yang pasti dititipkan di pengadilan itu kita boleh memilih kok. Ya, bahkan yang wajib kita pertahankan itu adalah ganti rugi, bukan tanahnya. Tanah kita boleh pilih mau di mana, tergantung nilai appraisal yang dilakukan oleh lembaga MAPI. Jadi ada 150 variabel yang harus dinilai oleh seorang MAPI untuk menilai harga premium dan non-premium bagi seorang bekas pemegang hak karena pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Jadi cukup adil, nggak ada lagi itu ganti rugi. Yang jelas kalau diterapkan secara taat asas itu ganti untung, bukan ganti rugi gitu. Nah ini, jadi di Arab ya setiap pengadaan tanah 11 kali lipat harga dasar kali luas tanah yang terdahulu. Di kita 150 variabel harus dinilai. Sampai anaknya sekolah di mana, kalau rumahnya itu dipakai atau bengkelnya, itu diperhitungkan. Nah, dalam prakteknya, apakah dilakukan? Sering sekali gugatan di pengadilan, tapi ya sering juga tidak dikabulkan. Persoalannya kopenan sudah bagus, peranata hukum sudah bagus, tinggal implementasi. Ya, namun kita juga tidak menyalahkan diri. Ketika kita dapat ganti rugi yang besar, ya belikan kepada tanah lagi. Belanja tanah lagi agar kita tidak menjadi sia-sia gitu. Pasca proyek, kedatangan proyek harus membuat sejahtera, kehidupan lebih baik, bukan sebaliknya. Diberikan uang ganti rugi yang signifikan, malah jual beli mobil, beli mobil, beli ini, apalagi di kampung, pada kawin lagi itu Mbak Husna. Saya kira filosofinya konsinyasi itu adalah satu lembaga bahwa proyek harus jalan, kita boleh menolak kok kehadiran proyek itu sebelum penetapan lokasi keluar atau KKPR sekarang. Kesesuaian penggunaan ruang, kegiatan penggunaan ruang. Jika tidak sesuai, tidak bisa dipindahkan, nah itu
ya dengan sangat nyesal, kita yang mencari. Kita mencari di mana yang kita inginkan, yang sesuai dengan yang terdahulu, bahkan lebih maju. Cuman persoalan dalam praktek, mampu tidak mereka melakukan itu. Saya kira itu, Mbak Usna. Masih banyak yang lain, mudah-mudahan tidak puas, sehingga nanti kita bisa belajar lagi. Semua itu bisa dibaca di dalam Undang-Undang 2 tahun 2012, bahwa esensi pengadaan tanah, ganti rugi itu bukan membuat orang sengsara, tapi membuat lebih maju. Kehadiran proyek bukan menyengsarakan rakyat, tapi lebih maju dengan ganti rugi yang layak. Begitu ya? Oke, Dalam siap. pasal 59, silakan dibaca Undang-Undang 2 tahun 2012, kemudian ada Perpres 75, Perpres 5 juga 2015, ya, per KBPN, ya, nomor 5 2015, dan sekarang sudah banyak berubah. Pada prinsipnya, penggusuran itu akan tambah baik. Itu dalam undang-undangnya, prakteknya tentu Allahu alam begitu ya. Begitu Bu, Mbak Usna. Silakan Siap, yang lain. Mas Lan. Kalau gitu kita beralih lagi ya Prof ke pertanyaan yang lain. Ini dari Mas Ardiansyah Putra. Pertanyaannya adalah, mengapa ada kasus SHM dianggap bukanlah yang terkuat? Regulasi apa yang sebenarnya? Bagaimana regulasinya? Lantas apa surat atau sertifikat yang paling memiliki kekuatan hukum? Silakan Prof. Aslan. Ya, sebenarnya juga untuk menjawab tadi pertanyaan yang pertama, ya, apa sih yang disebut dengan terkuat, terpenuh, yang dapat dimiliki orang, dapat diwariskan dan sebagainya? Itu hanya administrasi ya, untuk membedakan hak milik dengan yang lain, begitu ya. Tapi kita dalam pendaftaran tanah kita menggunakan sistem negatif, publikasi negatif bertenden positif, gitu ya. Artinya hari ini sertifikat hadir, besok tidak menutup kemungkinan untuk digugat sepanjang pasal 32 ya, PP 2497, sepanjang data yang disodorkan itu tidak valid. Persoalan muncul di negeri kita yang sangat amat rumit ini. Ya, sudah dijual, pembelinya beretikat baik. Kalau penjualnya tidak beretikat baik, mestinya hakim tidak lagi harus melindungi perlindungan hukum terhadap pembeli yang beretikat baik, sehingga sertifikatnya berlaku mutlak, bukan negatif. Nah, itu yang terjadi, terkuat terpenuh, omong kosong. Tidak begitu. Terkuat terpenuh ala sistem komunalistik yang ada di Indonesia diatur dalam pasal 19. Ayat 2 sub C, mengeluarkan tanda bukti hak sebagai alat bukti yang kuat, bukan mutlak. Sepanjang ini untuk melindungi the original ownership, ya, pemilik sejati itu harus dilindungi. Ada kalanya di lurah, di kantor pertanahan, bahkan di kecamatan, bahkan di pengadilan dan sebagainya, data itu tidak valid. Maka dibuka kemungkinan orang untuk keberatan menggugat. Kita jangan khawatir, sepanjang data kita membeli dari orang yang benar, punya eskalasi pemilik yang sesungguhnya, sesuai land recordnya, riwayat tanahnya, selama panjang itu benar, walaupun ada negara, sepanjang itu kita nggak takut jika itu digugat. Sekalipun di negeri ini ya bisa terjadi sebaliknya, itu karena kehadiran mafia. Jadi terkuat terpenuh dibanding yang lain. HGB ada yang disebut dengan jangka waktunya, ada distribusinya, hak milik tidak ada. Namun hak milik ini rentan digugat, iya, karena data kita yang tidak sahih. Karena pasal 19, apa jalan keluar? Kami udah teriak sejak 1987 agar PP 24 dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia dibuatkan bahwa sertifikat sebagai alat bukti yang mutlak diikuti insuren. Di Jepang, bank tanah di sana hanya, di Australia 0,09%, hampir tidak ada kasus tanah. Di Jepang tidak ada kasus tanah, ya, tidak ada gugatan, dikarenakan mereka menerapkan asuransi. Ketika sertifikatnya digugat, mau kalah mau menang nggak ada urusan, ya. Kalau kalah ya gigit jari, tapi kalau dia menang, apa yang ada di sertifikat dilindungi secara sah, tidak perlu lagi yang kalah itu Anda minta di mana. Itu. Jadi negara tanggung jawab yang melalui bank tanah di sana fungsinya dua, menata pertanahan secara baik, secara konsolidasi. Yang kedua, mengganti rugi bagi mereka-mereka yang kalah dalam pengadilan, tapi menang dalam pengadilan, tapi tanahnya udah bersertifikat oleh orang lain.
Karena udah bayar kepada negara sepanjang beretikat baik. Begitu. Jadi terkuat terpenuh dan banding dengan hak milik AIM. Ketika itu dia tidak berlaku mutlak karena datanya tidak sahih. Yang ketiga, kita tidak menerapkan asuransi. 30% kali harga dasar, kali luas tanah. Di Australia, bahkan negara maju semua itu nggak ada sengketa. Di Indonesia berbanding terbalik. Begitu, Busna? Masih ada yang lain? Oke, siap Prof. Aslan. Masih banyak nih Prof, banyak banget teman-teman Nggak forum apa-apa. Silakan. ya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin ini jadi satu pertanyaan terakhir ya Prof. Aslan. Baik. Oke, jadi ada pertanyaan dari Yuwono Felix. Baik. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat letter C tanpa disertai dokumen penunjung lainnya? Itu saja. Ya, itu Baik. aja Prof. Ya, letter C itu adalah kikitir di Jawa Barat, namanya kikitir, ya. C di Jakarta, kemudian pipil di kikitir, pipil, petuk, petok, girik. Itu adalah bukti awal di 3 pulau di Indonesia sesuai Ordonansi of Prescribing Indonesia. Saya lupa itu 1889 kah? Atau 1908 ya. Nah, kikitir ini berangkat dari sebuah kutipan dari letter D, disebut juga letter C. Letter D merupakan ya gabungan dari letter A, letter B, ya. Letter C itu adalah kutipan pemilikan fiskal. Kalau di zaman Belanda itu disebut dengan perponding. Jadi adalah tanda pemilikan tanah dibuktikan dengan pajak. Nah, sekuat apa kikitir saat ini masih diatur dalam pasal 24 PP 2497, dinilai oleh Ketua Adjudikasi dan dinilai oleh kepala kantor pertanahan. Sepanjang penelitian mereka itu sahih, sepanjang itu dapat dijadikan bukti awal. Walaupun kikitir C itu sesungguhnya sudah dibubarkan oleh Dirjen DJKAN, Dirjen Kekayaan Negara ya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Surat Edaran Menteri Keuangan tahun 85 atau 87. Kalau tidak salah itu sudah dibubarkan, tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. Namun berdasarkan PP 24 1997 pasal 24 untuk pembuktian lama maka dibutuhkan pintu masuk. Jadi letter C itu bukan apa-apa, sebagai bukti awal untuk masuk yang harus dikuatkan oleh penguasaan fisik ya, yang disaksikan oleh orang yang kompeten, tidak ada hubungan darah. Ketika letter C itu beralih terakhir usianya harus 18, sebelum tahun 2004 harus saksi itu 21 tahun dan sebagainya. Apakah kikitir itu kuat atau tidak, itu nanti akan ditetapkan. Apakah dia ditetapkan sebagai data yuridis yang diumumkan selama 60 hari di sporadis dalam PTSL 30 hari, bahkan 14 hari secara masif. Nah, 3 ada gugatan, letter C itu harus diikuti dokumen lain. Ya, penguasaan fisik, tidak dalam sengketa, dikuatkan bahwa C oleh kepala desa, bahwa C itu memang terdaftar sejak dulu, tidak beralih ke pemilikannya, tetap yang bersangkutan, di lapangan diperiksa oleh petugas ukur, kemudian diumumkan selama 14 hari di PTSL, 30 hari, 60 hari di pendaftaran tanah sporadis, sepanjang tidak ada gugatan, diperiksa dan ditetapkan land record-nya, riwayat tanahnya, yang ada penguasaan fisiknya tidak terputus sesuai C dan beralih C ke C sesuai dengan minggon yang ada di buku C desa yang disebut dengan letter D atau petuk, maka itu bisa disahkan oleh panitia sebagai pembuktian yang kuat. Tapi tidak ujuk-ujuk, bukan hanya C saja yang dipegang oleh masyarakat, harus C itu dicek apakah C itu sesuai dengan aslinya yang ada di buku D desa atau kelurahan kalau di kota ya, atau kecamatan kalau daerah Kota Madia di Jakarta, itu ada ordonansinya semua. Sepanjang itu nyambung riwayat tanahnya, C-nya asli, orangnya itu sesuai dengan C, kalau beralih ada alih garap, ada alih catatan minggonnya di buku D desa, sepanjang itu nyambung semua, tidak ada orang yang mempermasalahkan, diumumkan lagi selama 60-14 hari di proyek-proyek masing-masing, sepanjang itu kemudian ditetapkan sebagai data yuridis,
kuat. Jadi tidak ujuk-ujuk hanya letter C kuat atau tidak. Diperiksa dulu oleh Ketua Adjudikasi dalam sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap dan Kepala Kantor Pertanahan melalui KASI PHP ditetapkan sebagai data yuridis telah diperiksa sedemikian rupa disebut dengan barister akurasi antara data fisik menanya kepada orang di sekitar dilihat dokumentasi di desa sepanjang itu nyambung C itu kuat dan mengikat. Demikian. Oke, siap Prof. Aslan. Mungkin tadi pertanyaan terakhir ya Prof pada sesi tanya jawab ini. Nah, untuk sesi selanjutnya Prof. Aslan mungkin mohon berkenan untuk menyampaikan kesimpulan dan juga closing statement-nya Prof. Aslan. Baik untuk ya. 5 menit. Oke. Dan untuk Baik. dijaga ya Prof. Berdasarkan hasil penelitian saya 23, 24, 20, 19 sampai 24 kemarin ya. Saya melihat Indonesia dalam keadaan darurat tanah. Penyebab utamanya adalah pertama itulah adanya regulasi yang lemah yang menyebabkan dualisme hukum. Pertama, kejadian Kohot itu adalah kejadian yang sangat menyakitkan. Ya, dari terjadi konspirasi, terjadi mafia yang terstruktur dari pembikinan perda, penyusupan abrasi seolah-olah C itu benar oleh kepala desa. Kemudian diukur oleh petugas ukur, itu laut, gimana ngukurnya. Kemudian kepala kantor menurunkan kewenangan pusat yang ratusan hektar dengan cara membelah-belah. Jadi mental pegawai kita ini sudah sangat membahayakan negara ya. Artinya Kementerian ATR BPN sebagai yang utama dan pertama tempat terjadinya ini harus dilihat lagi nih. Tepat orang-orang yang tepat untuk memimpin kementerian, memimpin dirjen, ini harus diketahui rakyat. Karena boarding, ya, negara Montevideo 59, konferensi 1930 ya, bahwa syarat berdirinya negara itu satu-satunya adalah wilayah kedaulatan negara di laut, di darat, dan di udara. Ketika ancaman 3 kedaulatan ini, maka negara pun akan hancur. Begitu juga ekonomi. Oleh karena itu, waspada. Waspada. Ya, kuasai tanahmu, miliki tanahmu, gunakan tanahmu, manfaatkan tanahmu. P4T secara taat asas. Ya, laporkan hal-hal yang berpotensi mafia tanah kepada Kapolri melalui ya Bareskrim, Polda Jabar, Kapolres di daerah. Ini semua akan ditampung secara taat asas baik oleh kantor kementerian. Kami berharap betul apapun baiknya konsep ketika kementerian ini sudah mati hati ya, kita melihat ujung tombak itu ada di kementerian, bukan dari aturan. Aturan yang nggak logis, yang sesat, jangan diikuti. Ya, itu gampang saja kok. Kalau kita menyalahkan mafia-mafia tanah itu dari luar, 99% bisa dikatakan itu dari dalam. Oleh karena itu, tata kementerian ini, tata aturan ini, gitu. Beri edukasi masyarakat, gitu. Ya, manfaatkan tanah ini, jangan dibiarkan terlantar. 128 kali Singapura, sawit kita terlantar, bahkan tenaga kita pergi ke luar negeri gitu untuk mengejar 700 hektar cuman, sedang kita punya 80 juta hektar, tapi hampir sepertiga terlantar. Ya, CPU sawit kita sangat-sangat berbahaya kehadiran mafia ini, terutama kementerian yang harus ditata. Masih banyak kementerian itu dari Tirtan menumpuk orang-orangnya. Apakah harus lapor per bulan? Apakah harus seperti apa? Tidak open bidding pun saya lihat tidak maksimal. Penempatan pegawai pada tempatnya sesuai dengan keahliannya ini penting. Mental jauh lebih penting. Saya kira kami menitipkan negeri ini terhadap kementerian untuk mafia ini berikan hukuman yang seberat-beratnya. Itu barangkali closing di end closing ya, penutup akhir gitu kata-katanya. Terima kasih Mbak Husna. Apapun yang terjadi ini negeri saya, ini negeri kita. Kita ingin yang terbaik gitu ya.
untuk negeri. Maka demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Aslan atas pemaparan di awal tadi, serta juga ada sesi tanya jawab ya Prof. Nampaknya juga teman-teman followers Suku Mulan ini sangat amat antusias Prof. Karena Ya, sebenarnya dari tadi di question box itu sudah ada 15 lebih pertanyaan Prof. Tapi karena adanya keterbatasan waktu, jadi kita hanya bisa membahas 3 pertanyaan dari teman-teman followers. baik. Oke, Next ya, the next. jadi sangat amat nice sekali Prof untuk sesi kali ini. Ya, Seperti itu. Oke, Prof Aslan, kita sudah berada di ujung sesi. makasih banyak. Jadi sebenarnya saya izin untuk menyampaikan kembali kesimpulan dari Instagram Live pada siang hari ini. Kepada teman-teman followers Sukum Online, sebetulnya memang kejahatan mafia tanah di Indonesia ini masih menjadi masalah yang serius. Meskipun jumlah kasus dan tersangka ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Terutama modus operandi yang digunakan oleh para pelaku itu sangat beragam teman-teman semuanya. Mulai dari provokasi masyarakat, pemalsuan dokumen, hingga keterlibatan broker dan juga oknum notaris. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan individu pemilik tanah, tapi juga mengganggu ketertiban hukum, menghambat pembangunan, dan berpotensi menghambat investasi. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, sekiranya diperlukan langkah-langkah solutif seperti penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan transparansi dalam administrasi pertanahan, serta pengawasan ketat terhadap pejabat terkait. Selain Ya, itu, edukasi masyarakat mengenai hak-hak pertanahan dan cara melindungi aset mereka itu juga sangat penting. Sekian kesimpulan dari saya, Prof. Dari Prof ada tambahan lagi? baik. Saya kira cukup karena kita masih banyak urusan lain ya yang masih kuliah. Gitu ya. Makasih banyak. Baik. Masalah ilmu dan materi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga kepada teman-teman followers Hukum Online dan juga teman-teman followers FH Universitas Singapura Bangsa Karawang yang sudah menyaksikan Instagram Live hari ini dari awal hingga akhir. Saya izin menutup, Prof. Aslan. Terima kasih banyak atas partisipasi. Baik. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi. Begitu Iya, ya. lancar urusan dan kegiatannya ya, Prof. Terima Hari kasih. ini. Sampai jumpa teman-teman followers Hukum Online. Sehat selalu. Saya izin menutup Prof. Aslan dan teman-teman followers. Selamat siang. Ya, siap.